Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Simple Q3. Next slide. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami ya. Bisa on mic. Perkenalkan, nama saya Fabian Fernaldi, NPM 2008 2010 Perkenalkan, nama saya Huria Afia dengan nomor NPM 2008 2010 Perkenalkan, saya Nabila Sofi Oktavianti, NPM 2008 2010 Perkenalkan, nama saya Faris Jawara, NPM 2008 2001 Next lagi. Oke. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan berapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Di dalam jaringan komputer, bandwidth sering digunakan sebagai suatu sinonim untuk data transfer rate, yaitu jumlah data yang dapat dibawa umumnya dalam detik. Jenis bandwidth ini biasanya diukur dalam bps atau bits per second. Next. Manajemen bandwidth. Maksud dari manajemen bandwidth ini adalah cara pengaturan bandwidth supaya terjadi pemerataan pemakaian bandwidth. Solusinya bisa menggunakan router mikrotik yang sudah sangat populer untuk melakukan tugas sebagai pengatur bandwidth. Cara melakukannya ada dua, yaitu dari proxy, dan yang kedua yaitu dengan QoS atau traffic shipping, STP-CBK. Metode Q pada mikrotik. Terdapat dua metode, yaitu Simple Q dan yang kedua yaitu Simple Q3. Kedua metode tersebut memanfaatkan memori atau RAM di router sebagai buffer penampungan antrian paket data. Next. Jadi apa itu Simple Q3? Simple Q adalah salah satu metode untuk melimit bandwidth, yaitu dengan cara membagi bandwidth dari skala kecil sampai besar. Simple Q adalah cara pelimitan sederhana berdasarkan data rate. Simple Q juga merupakan cara termudah untuk melakukan manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth, upload, dan download tiap user. Next. Fungsi Simple Q3 digunakan untuk Simple Q3 digunakan untuk mengatur bandwidth upload dan download tiap user. Jadi, admin dapat melimit target user tertentu menggunakan IP address. Selain IP address, network address, dan interfaces jaringan dapat diatur bandwidth-nya menggunakan Simple Q. Next. Simple Q3. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, membagi bandwidth secara fix dan tidak memiliki aturan yang ketat. Yang kedua, tidak memperhatikan antrian. Yang ketiga, melakukan limit secara directional atau satu arah. Yang keempat, sangat bergantung pada firewall major. Yang kelima, dijadikan cadangan Simple Q. Yang keenam, untuk melakukan konfigurasi Q3, admin Yang keenam, melakukan konfigurasi Q3, admin harus mengetahui traffic control lalu lintas yang ada. Next.
Oke, cara kerja Simple Queue Tree. Yang pertama, setiap antrian akan diproses secara bersama-sama. Yang kedua, mengatur aliran data secara satu arah atau direksional. Yang ketiga, membatasi trafik per IP dengan pengaturan firewall Menjel. Yang keempat, membedakan trafik download dan upload dengan pengaturan firewall Menjel. Lalu, mendukung penggunaan PCQ sehingga dapat membagi bandwidth secara merata. Kemudian, pengaturan antrian melalui paket yang ditandai pada firewall Menjel. Terakhir, fleksibel dan butuh pemahaman yang baik di firewall Menjel, khususnya tentang traffic control. Sini ada pembagian bandwidth dengan Q3. Ada beberapa rule yang harus dikonfigurasi untuk membagi bandwidth dengan Q3, yaitu meliputi yang pertama, konfigurasi Menjel pada firewall untuk membedakan traffic download dan upload. Yang kedua, setting PCQ atau per connection queuing pada queue types untuk membagi bandwidth secara adil dan merata. Yang ketiga, setting Q3. Pertama, membuat Menjel untuk membedakan traffic download dan upload. Pilih menu IP, kemudian pilih firewall, lalu pilih Menjel, klik tanda plus untuk menambah rule. Pada tab General, isikan kolom chain dengan forward dan kolom DST address IP network lokal diisi dengan 192.168.1.0 garis miring 24. Kemudian klik OK. Pada tab Action, isikan kolom Action, Mark Packet, dan beri nama kolom New Packet Mark dengan down_user. Uncek pilihan Pass-Through dan berilah comment untuk memudahkan pengecekan rule. Menjel traffic upload. Pertama, pilih menu IP, lalu pilih firewall, kemudian di tab Menjel, klik tanda plus untuk menambah rule. Selanjutnya, pada tab General, isikan kolom chain dengan forward dan kolom source address dengan IP network lokal 192.168.1.0/24, lalu klik OK. Kemudian pada tab Action, isikan kolom Action dengan mark packet dan beri nama pada kolom New Packet Mark UPL_user. Uncek pilihan Pass-Through dan berilah komen untuk memudahkan pengecekan rule. Setelah semua selesai, selanjutnya setting PCQ, yaitu per connection queuing. Berfungsi mengklasifikasikan arah koneksi. Misalnya, jika classifier yang digunakan adalah source address pada local interface, maka aliran PCQ akan menjadi koneksi upload. Begitu juga dengan destination address akan menjadi PCQ download. Pertama, PCQ download. Yang pertama, pilih menu queues, kemudian pilih queue types pada tab, lalu klik tanda plus. Kemudian isi pada kolom type name PCQ_down dan di kind diisi dengan PCQ.
Lalu centang pada opsi destination address dan destination port. Lalu klik OK. Yang kedua, PCKey upload. Yang pertama, pilih menu Queue Use. Kemudian yang kedua, pilih tab Queue Types. Lalu klik tanda plus. Kemudian isi pada kolom type name PCKey_UPL dan kind dengan diisi dengan PCKey. Lalu centang pada opsi source address dan source port. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah setting Q3. Di dalam setting Q3 dibagi menjadi dua, yakni adalah ada Q3 download dan ada dua. Dalam Q3 download kita akan membuat induk dan child. Di dalam membuat induk Q, kita perlu memilih menu Q, kemudian dilanjutkan memilih tab Q3, lalu kemudian klik tanda plus ini untuk menambahkan, lalu isi kolom name dengan download atau bisa menyesuaikan. Kemudian untuk di bagian subparents-nya, pilih interface lokal atau LAN. Lalu maksimum limitnya diisikan dengan sesuai bandwidth yang ada atau yang dikehendaki, kemudian klik OK. Selanjutnya membuat child queue download. Langkahnya sebenarnya sama dengan cara membuat induk queue, namun child queue lebih dispesifikkan sesuai dengan rule Mangle dan PCQ yang telah dibuat sebelumnya. Ya, seperti yang bisa dilihat di gambar ini, mungkin ada beberapa perbedaan dari induk queue sebelumnya. Seperti di name, di parents-nya, kemudian perlu mengisikan packet marks dan queue type, priority, kemudian menambahkan limit edge. Kemudian ada setelah Q3 download, ada Q3 upload. Nah, untuk membuat induk Q3 upload, kita memilih menu Q, kemudian pilih tab Q3, dan kemudian klik tanda plus. Lalu untuk di name-nya bisa dituliskan upload atau bisa menyesuaikan kebutuhan. Di bagian parents, interface-nya memilih public atau one. Kemudian di max limit-nya dituliskan sesuai bandwidth yang dikehendaki, seperti contoh di sini 3M. Kemudian klik OK. Nah, di queue upload, bagian membuat child, langkahnya juga sama seperti membuat induk, namun sama seperti sebelumnya, untuk di bagian child itu lebih spesifik ke rule Mangle dan PCQ yang telah dibuat sebelumnya. Bisa menambahkan packet mark, queue type, limit, priority, dan juga mengisikan nama dan parents-nya sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.